Ya, jadi nanti silakan ya teman-teman cari materi yang ada di artikel ya. Artikel yang contohnya seperti ini. Oke, nah, ini kan ada penerapan ya implementasi algoritma brute force sebagai mesin pencari yang berbasis web pada database. Jadi nanti untuk tugas besarnya kalian review ya, review dari si paper ini. Jadi papernya jangan salah-salah dia harus ada nama jurnalnya apa nih jurnal Sysvotech misalkan gitu. Kalau pakai bahasa Inggris itu malah lebih baik ya dari Scopus gitu. Dan nilai plusnya kalau kalian review jurnal yang dari Trina Scopus begitu. Kemudian, nah ini ada tahun dan tanggal terbitnya di sini ya. Oke, jadi nanti silakan dicari satu kelompok. Sudah ada pembentukan kelompok belum di awal? Belum ada, Bu. Kalau Alstrat karena nggak ada praktikumnya, jadi kami belum ada pembentukan kelompok sama sekali, Bu. Alstrat ini. Oke, yang sudah ada kelompok itu mata kuliah apa? Yang paling gampang untuk dibuat kelompok. Kalau yang sudah ada kelompok sejauh ini ada basis data, pemrograman basis fungsi, sama SSD, Bu. Itu beda-beda semua ya buatannya. Kemungkinan beberapa ada yang sama, tapi kebanyakan berbeda, Bu. Oke, kalian itu ada berapa sih mahasiswa? Divisi apa dulu? Ada 51 ya, berarti 50 lah. 50 berarti lima orang yang berkelompok. Jadi nanti ada satu orang yang memang ada 6 orang ya, satu kelompok kita ada 6 orang karena kan kelebihan satu ya. Oke, nanti akan saya bagi saja ya untuk nama-nama kelompok. Ya, jadi supaya nanti biar mudah ya ketika apa prosesnya gitu. Nah, jadi tugasnya ya nanti untuk nama kelompok biar saya bagi untuk kelas algoritma strategi ini. Kemudian tugasnya adalah pertama ya cari paper atau artikel ya yang terindeks ya, boleh terindeks Sinta ataupun Scopus. Jadi kalian bagaimana Bu ceknya? Silakan cek saja di jurnal. Ini kan nama jurnalnya apa? Jurnal Sysmotech Global ya. Kalian cek di Oke, jadi misalkan jurnal apa namanya tadi? Status jurnal Sinta ya. Kita ada beberapa memang yang kayak berupa artikel blog gitu ya. Nah, ini kalian bisa nih jurnal Sinta yang dari kementerian. Ya silakan nanti dicek apakah nanti tadi jurnalnya apa misalkan jurnal Siswotek Global. Siswotek Global ada tiga. Nah, ada ya berarti ini. Oke, berarti ini dia indeksnya adalah S4. Kalau misalkan mau yang internasional, berarti dia yang terindeks Scopus ya. Kan kalian cek Scopus. Nah, sama seperti tadi, nanti kalian cek ya. Atau di LC, pokoknya yang Scopus, Elsevier tuh bagus-bagus ini ya. Tapi ya di Sinta juga kalau udah masuk Sinta 1, 2, itu udah bagus juga nih. Pokoknya jangan apa jurnal yang
Itu ya predator ya. Eh, sampai sini ya, paham dulu untuk mencari jurnalnya ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian cari di Google nih, saya ingin inilah tentang brute force gitu. Udah klik saja mau brute force. Kalau misalkan mau pakai bahasa Inggris ya apa arti bahasa Inggris dari ini. Kemudian kalian banyak kan nanti akan muncul. Nah, setelah itu salah satu kalian klik, ambil ya. Oh, saya mau inilah gitu. Judulnya adalah implementasi algoritma brute force sebagai mesin pencari berbasis web pada database gitu. Nah, setelah itu dia kan Bu salah cari di review ya. Di review, review itu maksudnya kalian menjelaskan ulang tapi dengan cara kalian. Misalkan pendahuluannya tentang latar belakang tentang apa. Ambil secara ini saja, generalnya gitu. Jadi jangan benar-benar disalin gitu ya. Satu paragraf, latar belakang satu paragraf, landasan teori satu paragraf gitu. Ya, jadi istilahnya mereview ya. Mereview terus kemudian udah hasilnya apa dari sini dengan menggunakan algoritma brute force itu apa yang didapat dari paper ini ya. Paper itu apa bedanya paper sama jurnal? Kalau jurnal itu rumahnya ya, ini rumahnya jurnal Vispotek. Nah, dalam jurnal Vispotek ini banyak artikel-artikelnya gitu. Kalian cari saja yang ada kaitannya dengan algoritma strategi ya, Alstrat ini ya. Oke, setelah itu setelah direview berarti nanti dibuat dalam bentuk laporan ya. Kemudian dibuat dalam video YouTube biar nanti tidak perlu saya bukan dalam satu kelas besar gitu ya, presentasi satu-satu. Jadi biar nanti penilaiannya bisa kapan saja gitu. Jadi dibuatkan sebuah video pendek ya, maksimal berapa ya? Maksimal 5 menit ya. Maksimal 5 menit untuk bentuknya. Jadi seperti ini. Oh, kalian jelaskan saja per mahasiswa misalkan ada 5 kan tadi berarti 1 menit, 1 menit, 1 menit. Misalkan pertama jelaskan bahwa pendahuluan latar belakang dari paper ini adalah ini. Terus kemudian tingkat pusakanya ini gitu ya. Jadi yang ngalir aja gitu ya. Itu untuk yang tugas besarnya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Ada yang bertanyakan dulu untuk tugas besarnya? Ada? Deadline-nya kapan ya? Oke, untuk deadline, bentar, kalian ujian ah, ini kapan ya? Ujian abstraknya. Mulai tanggal, oh Astrat kurang tahu. Tapi kalau UAS mulai tanggal 22. Bentar ya, saya cek biar ya. Oke, sebentar. Di-share ya, jadwalnya ya. Kalau ini saya sih, misal maksimal ya begini aja deh. Kan kalian rentangnya dari tanggal 22 ya. 22 sampai tanggal berapa berarti? 22 sampai tanggal 26 ya? Ya enggak. Berarti nanti kalian kumpulkannya tanggal 28 saja. 2 hari. 2 hari setelah kalian selesai UAS. Jadi bisa dicicil 2 minggu lagi ya. 2 minggu lebih dari sekarang. Ya. Oke. Begitu ya untuk yang nanti akan saya ini saja buat dalam bentuk apa misalnya file ya apa saja harus dikerjakan kemudian isinya apa saja ya ini gambaran pasarnya dulu jadi kalian pertama cari ya artikel yang berkaitan dengan mata kuliah algoritma strategi ya boleh apa saja boleh FSM ya finite state machines kemudian boleh DFS BFS pokoknya yang ada aplikasinya di dalam jurnal tujuan untuk apa supaya kalian paham nih ternyata algoritma ini bisa dipakai loh untuk aplikasi ini gitu ya. Kemudian setelah itu kalian dapatkan di review ya. Seperti tadi merangkum ya
Kalau misalkan kalian menggunakan paper yang ada bahasa Inggrisnya ya Scopus itu ada nilai lebihnya ya. Itu karena kan kalian mentranslate kemudian itu lebih lebih mengasah keilmuan yang lebih baru ya kalau dari Scopus gitu dengan status jurnal. Kemudian setelah itu apa dibuat dalam laporan ya, laporannya apa, kemudian singkatnya kalian buat dalam YouTube ya, 5 menit aja gak usah banyak. Ya, jadi secara detail aja kan 1 menit kan udah panjang ya ngomong 30 detik itu ya kalian akan lumayan banyak sih sebenarnya tentang ini misalkan pendahuluannya ini latar belakangnya gitu seperti apa istilahnya menampilkan apa yang sudah kalian tulis gitu. Ya untuk deadline-nya mau itu laporan ataupun video nanti di tanggal 28 ya. Jadi 2 hari setelah kalian melaksanakan UAS. Ya biar ada tenang ya seminggu besok kalian persiapan, kemudian dicicil-cicil ya. Jadi nanti ada yang review bagian latar belakang, ada yang review bagian pendahuluan, kemudian apa lagi? Pendahuluan ada teori, ya kemudian hasil, kemudian apa kesimpulan ya. Jadi hasil tuh banyak ya, hasil bisa dibagi 2 orang seharusnya kan hasil biasanya tidak hanya satu kan yang dia tampilkan di dalam paper itu. Oke, itu ada yang ditanyakan? Nah, izin bertanya Bu, Mm-mm. pembagian kelompok itu bagaimana nanti ya Bu? Untuk kelompok nanti saya bagi aja ya. Sekalian saya buat tadi aturannya apa yang harus dikerjakan begitu. Itu ini gambaran kasarnya dulu. Sama Kelompok materi abstrak yang pekan kan 12 ke 13 itu mana ya? 12 itu belum saya kirim ya. 12 Hmm. pokoknya pertemuan 12, 13, 14 itu satu file. Yang judulnya 12 tapi kan ada part-partnya ya. Yang apa ada satu angka 1, 2, 3 yang besar itu. Ya. Jadi ke pertemuan 12 itu nih sebentar saya tampilkan. Hari ini ya. Nah, ini kan. Jadi ini ada memang yang PPT-nya itu bergabung ya, seperti pattern dinamik. Ini kan dia satu PPT ya. Nah, di sini pattern sama regex itu pertemuan 13. Ya, kalian nanti ini sudah ada semua nih. Waktu itu kan udah logo tambah tracking, rise and bounce sudah, ketulis start, pattern asing. Nah, hari ini kita akan bahas tentang dynamic programming, tapi lanjutannya di regex ya. Ya, kan guys kemudian nanti yang kemarin ada PR yang bagi saya untuk menjelaskan lagi apa yang belum saya pahami kemarin kan ya kemudian pertemuan 15 karena tadi saya minta untuk buat video saja gitu ya jadi pertemuan 15 akan kita isi dengan review materi dan apa pengerjaan ya latihan soal gitu. Nah, untuk kuis ya, untuk kuis itu kan kemarin ada ya, sini berapa persen? Nah, tugas kecil dan itu 10% karena di Mbak Tirta kemarin sudah dilakukan kuis, jadi nanti di saya juga ya, eh, supaya sama untuk 3 kelas, jadi harus dilaksanakan secara berbarengan ya. Kalau kemarin kan hari Jumat jam 4 sampai jam 6. Jadi kita laksanakan di waktu yang sama ya, berarti ini tanggal 11. Tanggal 19 ya, berarti kita nanti kuis ya. 19 hari Jumat jam 4 sampai jam 6 kita akan mengadakan kuis. Oke, jadi 15. Nanti kuis itu di luar temuan 15 ya, karena kan materinya sudah habis. Jadi 15 kalau nggak dipakai sayang ya. Kalau kuis, kalau saya pakai di hari sesuai jadwal kalian nanti bocor soal kuisnya. Ya, oke. Kalau nanti dipersiapkan, tugas besarnya di tanggal 28, 12 malam. Kemudian untuk kuisnya tanggal 19 pukul 4 sampai 6 sore ya.
Oke, untuk hari ini sebenarnya materinya tidak terlalu banyak ya, jadi saya bisa menerangkan ya tadi bagaimana tugas besar. Ya, tugas besarnya tidak terlalu ini ya, kalau menurut saya tidak terlalu sulit gitu. Jadi kalian review kan sudah sering ya kalau kalian yang suka menulis atau ikut lomba PKM kan kalian pasti membaca referensi-referensi karena mirip seperti itu. Jadi kalian baca, oh ini detailnya, intinya ini ya sama seperti itu. Merangkum lah ya bahasanya. Cuma kan beda kalau mereview itu kalian ada yang diambil plusnya apa, minusnya apa. Itu kan mereview kan dalam bahasa review film gitu kan ini nilai plusnya apa nilai minusnya apa gitu kan yang menarik apa gitu kan kalau review itu intinya ya terus nanti dibuat dalam bentuk video digabung-gabung ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan materi? Ada? Oke, kalau tidak ada, nanti saya lanjutkan untuk ke sesi materi ya, lanjutan. Ya. Nah, oke. Nah, ini saya akan sedikit mengulang ya materi tentang finite state machine. Nah, supaya lebih jelas lagi dan tidak ada rancu ya. Jadi, finite state machine itu adalah sebuah mesin yang untuk mengkomputasikan suatu algoritma ya. Jadi, dia akan Oke, jadi dia akan mengolah inputan dia berupa string. Ya, string kemarin adalah kumpulan dari beberapa apa istilahnya abjad atau karakter ya gitu. Yang digunakan sebagai input. Jadi di sini ada inputan berupa string. Kemudian di sini ada mesin pakai otaknya ya. Mesin yang akan mengolah maka si string ini kalau kita berikan suatu perintah, dia akan menghasilkan output atau tidak, diterima atau tidak. Kalau diterima, berarti dia akan yes, kalau dia reject maka no. Gitu. Ya, oke. Nah, ini adalah model dari FSM-nya. Jadi kalau misalkan ini adalah suatu mesin ya, jadi kalau FSM model, dia akan menggunakan yang direct graph ya. Kalau biasanya kan kita menggunakan graph yang banyak cabangnya ya, kan satu parent itu punya beberapa cabang ya. Kita masuk dulu sebelum ke si gambarnya. Input ke FSM itu bagaimana? Jadi si string itu akan bangun dari beberapa alfabet ini ya. Nah, si alfabet ini dia bisa dari A, B, C, D, E, F tergantung panjang dari si grafnya tadi ya gitu. Kalau misalkan ada 10 berarti apa nanti ya gitu. Kemudian possible input, nah si inputnya ini dia bisa berupa AA, B, B, C dan selanjutnya. Ya ini perintahnya kalau A kemudian dikasih A lagi, dia apa sih hasilnya? Gitu. Nah, untuk kerangkanya di dalam FSM tadi, kita menggunakan graf yang lurus ya, atau graf langsung gitu. Nah, terdiri dari apa saja? Ada not, ya. Di sini ada not, di mana not ini dia unik dan spesifik ya, dia tidak boleh sama. Kenapa? Karena not ini mengandung state atau keadaan-keadaan. Itu di mana satu keadaan itu kan tidak bisa dua kali muncul ya, gitu. Kemudian, nah untuk edge itu istilahnya adalah transisi. Transisi dari apa? Satu state ke state yang lain. Ya, misalkan ini A itu berarti untuk dari 0 ke 1. Ya, oke, sebagai contoh ini. Kalau misalkan ini ada suatu FSM model, ya, di mana notnya itu adalah 0, 1, 2. Ya, dan perintahnya apa? Perintahnya bisa A dan B. Oke, nah kalau misalkan ini 0 ya, state-nya dari 0, kemudian saya beri perintah A, maka dia akan menuju ke state 1.
Nah, tapi kalau misalkan di sini yang di awal nol ini saya beri perintah B, maka dia akan balik lagi ke nol. Tuh, kalau istilahnya dipencet A, maka akan berpindah. Kalau dipencet B, maka dia akan tetap ya. Jadi kita mencet remote, kalau kita mencet yang sama, berarti dia perintahnya adalah B, misalkan gitu. Kalau dia pindah ke tombol yang lain gitu, berarti dia bergeser ya, alias ada edge-nya gitu. Edge-nya mengandung perintah supaya dia berpindah dari not satu ke not yang lain. Ya misalkan nih, ini ada suatu not ya, kemudian diberikan suatu perintah A, B, A ya. Ini A, B, A. Nah, otomatis dari sini garis-garisin dulu special state itu semua state disebut state ya. Ini. Jadi ini state nol, state satu, state 2. Tapi yang paling awal ini disebutnya dengan initial state ya. Gitu, initial state. Yang paling akhir ini adalah final state. Nah, di mana final state ini dia punya ciri ada lingkaran yang berganda. Dan berganda ini berarti kalau ada lingkaran berganda, dia disebut dengan final state. Beda dengan state yang lain. Oke. Nah, kemudian balik lagi, tadi perintahnya adalah A, B, B, A. Nah, ketika saya berperintah A, B, B, A, berakhirnya di state apa? Nah, misalkan tadi ini kan namanya state 0 ya, awalnya. Berarti dia mulai dari 0. Ketika saya berikan perintah A di sini, maka dia ke satu kan state-nya. Gitu. Ketika saya berikan perintah, sekarang di sini kan, di sini di satu. Nah, kemudian saya beri perintah ke B. B berarti balik lagi ke satu. Hasilnya adalah ini. Oke. Kemudian dari state satu, saya beri perintah lagi B. Berarti dia akan ke sini lagi ya. Kemudian si not satu atau state satu ini saya berikan perintah A. Berarti dia akan menuju ke sini ya. Gitu. Nah, di sini dia mencapai namanya final state tapi belum diterima ya kenapa? Karena biasanya lingkarannya tunggal. Kalau lingkarannya ganda berarti dia diterima accepting gitu. Harus kan tadi ciri dari final state atau yang diterima ya state yang diterima itu adalah cirinya lingkaran ganda. Jadi dia harus dua kali ke sini ya gitu. Berarti ini kan masih sekali nih ke A ya. Kalau ini kan ada C berarti kemungkinan masih ada not lagi di sini. Ya, begitu dan seterusnya tergantung dia perintah inputannya apa. Nah, perintahnya dilihat dari mana, Bu? Gitu. Ya, perintahnya lihat dari sini. Ini kan A, B, B. Ya. Nah, untuk mekanisme penerimaan FSM, kemarin input yang diperiksa akan dibaca satu persatu simbol ya dari kiri ke kanan. Pada saat transisi yang dilakukan. Oke. Kemudian pemeriksaan state ini akan berhenti ketika apa? Ketika semua simbol pada input tersebut selesai dibaca. Jadi semua simbol dari string tadi sudah selesai dibaca, maka pemeriksaan akan stop. Kemudian apa? Jika pemeriksaan input berhenti di final state, maka string tersebut diterima. Jika pemeriksaan input berhenti bukan di final state, maka string tersebut ditolak ya. Gitu. Kemudian next. Nah, ini definisinya ya. Kalau misalkan nanti ditanya Q, Q itu apa sih? Himpunan, state, atau kedudukan. Yang namanya himpunan, berarti dia bisa lebih dari satu kan anggotanya. Himpunan state. Misalkan kalau dari FSM model ini, himpunan state-nya apa? Berarti 0, 1, 2 kan? Berarti key sama dengan kurung kurung ya, kurung yang buat himpunan itu 0, 1, 2 kan himpunannya. 0, 1, 2. Kemudian apa? Sigma, himpunan simbol input. Inputannya tadi apa? Ada A, ada B himpunannya. Berarti sigma sama dengan kurung
A, B gitu ya. Kalau sampai C ya berarti A, B, C. Kemudian fungsi transisi. Nah, nanti fungsi transisi akan dijelaskan lagi. Contohnya, nah, kalau ini S itu state awal. Berarti dia not awalnya siapa? Di mana si S ini tadi state awal, itu adalah bagian dari siapa? Bagian dari himpunan. Oke, berarti kalau dalam hal ini, state awalnya adalah nol, ya enggak? Himpunan state-nya apa? 012. Berarti benar kan? 0 itu adalah anggota dari 012. Ya. Kemudian yang F itu himpunan state akhir. F subset dari Q. Ya sama ya. Berarti dia not akhir, tapi dia berfungsi sebagai final state. Gitu. Oke. Kemudian, nih, ini kita lihat ya fungsi transisinya tadi. Oke, ini ada Q. Q tadi berarti adalah himpunan dari not ya. Berarti himpunan notnya atau keadaannya atau state-nya itu adalah even sama odd. Genap sama ganjil ya. Tugas besar kalian itu yang kosong. Darah saya masih agak rendah jadi pada masih agak pusing. Kemudian sigmanya ini tadi berarti himpunan dari instruksinya ya. Untuk perintahnya berarti nol. Ada siapa aja nih perintahnya ada 0 sama 1. Dimana kalau 0 jika dari event balik lagi ke event lagi ya. Kemudian fungsi nolnya adalah event. Kenapa? Ini karena state dari awalannya ya. Kemudian F tadi karena himpunan maka gunakan kurung himpunan apa yang disebut kurung siku ya. Kurung siku himpunan. Nah, ini adalah fungsi transisinya. Nah, fungsi transisinya ini kita baca saja dari gambarnya ini. Oh, kalau fungsi transisi even, kemudian perintahnya 0, hasilnya apa? Awalnya even, diberikan perintah 0. Berarti balik lagi ke even. Ya, kalau yang ini, fungsi transisi dari even, diberikan perintah 1, maka hasilnya adalah odd. Juga odd, berpindah, bertransisi. Kemudian ini sigma, eh apa sih delta ya, delta atau fungsi transisi dari odd diberikan perintah 0 maka hasilnya adalah odd lagi. Kemudian fungsi transisi dari odd diberikan perintah 1 maka hasilnya adalah even. Oke, ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Tuh, izin bertanya. Tir? Itu kan kalau untuk yang delta event satu itu kan penulisannya delta event satu. Boleh nggak sekiranya ditulisnya delta Q01? Kan Q0 event. Delta Q01 ya. Kalau ini jarang sih, jarang yang akan menggunakan ini karena kan kalau misalkan di sini Q0 nanti nggak seragam, outnya apa gitu. Kalau F kan sedangkan kalau F tuh himpunan. Kalau di sini kan dia satuan kan, ada tanda kurung biasanya. Jadi tuliskan saja yang realnya saja ya, kejadian di sini apa gitu. Ya, karena ini beda. Kalau F itu kan harus apa ya simbolnya himpunan. Kalau saya tulis fungsi transisi, kemudian F, F itu kalau kita pakai ini kurang cocok juga karena F itu bentuknya harus himpunan gitu. Kenapa himpunan? Karena bisa jadi dia lebih dari satu kan, himpunan dari apa finalnya gitu. Harus ada apa sih kurung-siku seperti ini ya. Tuliskan saja step-nya gitu. Bisa terjawab? Untuk sending apa? Jawab, Bu. Oke. Next. Nah, coba ini kita periksa ya. Ini kita punya keadaan Q1 sama Q2 ya. Nah, nggak harus 01, yang penting dia beda ya, plotnya atau state-nya. Kemudian kita belajar membaca fungsi transisi.
Kalau Q1 diberikan masukan 0, ya, maka ke Q1. Kalau Q1 diberikan masukan 1, maka Q2. Kalau Q2 diberikan masukan 1, maka Q2 lagi. Kalau Q2 diberikan masukan 0, maka dia ke Q1. Ya. Nah, kita coba periksa string berikut dengan perintah 0110. Kenapa? Karena 0 sama 1 ini adalah himpunan dari instruksi kan. Gitu. Kemudian, nah ini boleh ya kalian memakai yang tabel seperti saya tadi atau cara seperti ini boleh. Nah, ini kan berarti mulai dari Q1 ya. Q1 diberikan perintah 0110. Nah, maka awalnya apa? Kok 0 dulu kan? 0. Maka hasilnya adalah Q1. Kenapa? Karena yang diproses adalah 0 dulu. 0 dulu berarti hasilnya adalah Q1. Sisa perintahnya apa? 110. Ketika Q1 saya berikan perintah 1, maka dia ke Q2. Sisanya apa? Perintahnya 10. Nah, Q2 saya berikan perintah 1, berarti balik lagi ke Q2 kan? Bisa 0. Nah, Q2 saya berikan perintah 0, maka balik ke Q1. Nah, karena si FSM ini, model FSM ini balik lagi ke state awal, berarti dia di reject. Ya, kenapa? Karena dia tidak menghasilkan final state gitu. Ya, kalau untuk apa perintah 0110. Oke, kalau contoh yang lain, nah kalian ini, ini awalnya Q1, Q1 kemudian diberikan perintah 110. Q1 diberikan perintah 1, ya ke Q2. Bisa perintahnya apa? 101. Kemudian Q2 diberikan perintah 1, maka balik lagi ke Q2 ya. Biasanya 01. Kemudian diberikan perintah 0, maka ke Q1. Q1 diberikan perintah 1, maka Q2. Berarti kan dua kali ya ke Q2 kan? Ya enggak, berarti kan lingkarannya ganda. Ya kalau lingkarannya ganda, berarti dia diterima ya. Atau hasil inputan stringnya itu diterima oleh mesin FSM ini sebagai output. Ya, begitu. Output yang di accepted ya. Tuh bedanya ya. Oke. Nah, ini ada contoh yang saya ganti ya kemarin contohnya. Kalau kemarin contohnya kan sampai ada C-C-C-nya, padahal di gambar FSM-nya dia tidak sampai C. Ya. Jadi, ini bisa ya ini bawa teks atau stringnya. String perintahnya adalah AA, B, A, C, A. Inilah ya yang ini. Kemudian si P ini apa? P itu kemarin pattern ya. Patternnya berarti kalian lihat patternnya apa? B, B, C, A. Lihat ini saja. Oke. Nah, state-nya apa? Kalau diberikan perintah dengan A ini ya, sampai selesai ini, ke satu. Nah, dia pasti mulai dari state ke 0 ya, karena dia state awal. Kemudian ini diberikan perintah A, si 0 ini diberikan perintah A, maka bertransisi ke step 1. Kemudian diberikan perintah A, maka hasilnya apa nih? Ke 1 lagi kan? Kemudian step 1 diberikan perintah B berarti ke sini, ke step 2. Kemudian step 2 diberikan perintah A, maka menuju step 3. Oke, kemudian apa lagi nih? Dari 3 diberikan perintah C. Oh, C itu berarti mana? Balik lagi ke step 0, ya. Gitu. Kemudian si step 0 diberikan perintah A. Perintah A berarti ke 1. Step 1 diberikan perintah A. Step 1 diberikan perintah A, maka balik lagi ke 1 ya.
Kemudian satu ini diberikan perintah B, maka hasilnya adalah state 2. Oke. State 2 diberikan perintah A, maka state 3. State 3 diberikan perintah B, state 4. Ya, state 4 diberikan perintah A, maka pindah ke 5. State 5 diberikan perintah C, pindah ke 6. 6 diberikan perintah A, maka 7. 7 diberikan perintah A lagi, maka 7. Nah, berarti dengan menggunakan perintah string ini, ya, maka inputnya itu diterima sebagai output, ya, atau accepted output. Oke. Ya. Nah, kalau kita lihat untuk mencapai ini ya A B C ini, berarti dia mulai dari perintah ke berapa nih? Satu, nah ini kan satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh ya. Ketujuh ini baru dia bisa mengurutkan yang diminta nih. B A B A C A ya. Berarti diterima ya oleh mesin FSM-nya. Karena dia balik ke final state sebanyak 2 kali sehingga membentuk lingkaran ganda. Sudah ya regex. Ini menggunakan aplikasi regex yang secara langsung. Nah, ini saya lanjutkan. Kemarin itu. Oh ya, sebelumnya ada yang ditanyakan dulu untuk FSM. Cara membacanya. Bagaimana kalau diberikan perintah, kemudian sama state-nya. Tidak, Bu. Kan ya. Oke. Ini kita bahas lagi ya tentang string concept. Jadi S ini tadi diandakan sebagai suatu is a string of size M. Adalah suatu string yang berukuran M. Ya, dimulai dari 0, kemudian berakhir sampai xn-1. Ya, berarti kalau ada 5 jumlahnya, inputannya bukan string ke 0, bukan string ke 1 mulainya, tapi dari string ke 0 sampai string ke M-1. Kemudian prefix itu adalah substring atau bagian dari string tapi lebih dari depan ya. Dia dari 0 sampai K. Kalau suffix berarti dari K sampai M-1, di mana K ini adalah indeks antara 0 sampai M-1. Sama saja sebenarnya ya. Mulai dari 0 sampai K M-1 ya, karena K-nya kan 0 sampai 1. Kemudian, nah ini kalau prefix, berarti ini prefix kan. Prefix K0, prefix K1, K2, K3, K4, K5 ya. Tapi kalau suffix ini dari belakang ya, dari kata Andrew itu dari belakang, maju ke depan, berarti ini K0, K1, K2, ya, K3, dan seterusnya. Oke, nah ini kita ingin mengecek setiap posisi di dalam teks T. Jadi saya punya teks T, contohnya adalah Andrew, untuk melihat apakah pattern T itu dia pas ya, berada di posisi ini. Atau kalau misalkan tidak pas, dia harus mengiterasikan dirinya atau menggeser dirinya sebanyak berapa langkah. Gitu. Nah, ini saya punya string T atau teks T, Andrew. Karena saya ingin mencari bagiannya atau sub-subnya ya, patternnya. Karena kemarin itu bahwa pattern itu jumlahnya lebih kecil ya daripada string kan, gitu. Ya, nah REW ini saya cocokkan, oh disejajarkan ya dengan A, maka dia tidak cocok. Berarti saya harus pindahkan. P ini moves one character at a time through. Jadi dia pindah satu karakter yang tadinya ada di sejajar dari string ke 0, maka dia pindah ke string ke 1. Oh, belum cocok. Pindah lagi ya, sampai dia REW ini. Ya, contoh.
Kan kita ingin mencari not di dalam teks nobody notice him. Oke. Kemudian ini kan ada nobody, nggak cocok ya. Oh. Kemudian ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Berarti ada sampai ke delapan. Oke. Kemudian nanti kita masuk ke worst case. Seperti yang kita pelajari bahwa worst case itu adalah ya, waktu yang kita butuhkan paling lama ya, kemungkinan paling lama itu kita menemukan suatu pattern ya, atau suatu yang kita cari di dalam suatu hal yang besar gitu. Misalkan kita ingin mencari ganjil di dalam urutan angka yang banyak gitu. Nah, kalau misalkan kita menemukannya sampai lama gitu, ya berarti dia worst case. Semuanya dianalisis ya. Tapi kalau misalkan dia best case, langsung nih sekali dia dapet kan. Gitu. Nah, untuk worst case sendiri, dia perbandingannya atau urutannya sampai mendapatkan pattern yang sesuai itu adalah ini n perbandingannya ini ya. Atau bisa kalian lihat contohnya, jika saya punya teks yang panjang ya A sampai ini. Yang dicari adalah ini. Nah, untuk dapatan A B, dia itu ada di kan keberapa? Kita lihat bahwa N kemarin apa? N itu jumlah dari string ya. Jadi kita hitung satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Kemudian satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, dan 20. Kemudian ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Berarti ada 27. Kemudian yang dicari M-nya, jumlah dari patternnya berapa? Ada 4. Ya, kalau misalkan kita gunakan ini, maka N berarti 27. N dikurang M plus 1. N itu 27 dikurang 4 ditambah 1. Berarti berapa? 27 kurang 4. Berapa ya 24 ya? Oke. Berarti kan bahwa dia itu akan cocok ketika di sini kan? Nah, ini kan berarti urutan ke 24 ya, 24, 25, 24, 25, 26, 27. Nah, berarti dia worst case atau dengan hal yang simpelnya gitu ya. Dia itu apa ya? Terkali kita mendapatkannya di paling ujung, di paling akhir. Itu adalah worst case. Nah, untuk worst case dari string ini itu adalah big O M kali N. Jadi ini tadi dari M ya M, terus ini kan di mana M itu lebih kecil ya daripada N. Maka ini ngalah kan, yang suku ini berarti big O-nya itu adalah M kali N. Ini adalah kasus worst case. Oke, ada yang ditanyakan? Oh, izin bertanya. Berarti Hmm? untuk worst case yang misalkan dengan T yang ada di apa PPT ini, berarti itu dia 27 dikali 4 apa? Setara Mm-mm. dengan 27 dikali 27. M-nya berapa? 4 dikali 27 ya. Berarti big O-nya. Oh, yang ini. Big O, M-nya berapa? 4. N-nya 27 kan? Kalau pakai big O ini. Ya, jadi big O 4 kali 27. Jadi kalian lihat aja di sini ini sebagai ini aja apa ya? Pengecek bener nggak sih dia itu beradanya di sini urutan ke 24 sampai menemukan pattern yang sesuai ini. Ya, kalau M itu kan berarti
panjang dari patternnya kan. Kalau n itu jumlah dari string. Pasti juga dimasukkan ya ke dalam string. Nah, kalau average case berarti dia tidak di depan, tidak di ujung, berarti bisa aja di antara tengah-tengah itu ya. Nah, kalau untuk average case, berarti dia ininya adalah M plus N ya, udah otomatis M plus N. Jadi, ininya ada berapa nih M-nya? Berarti kalau dalam hal ini M-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. N-nya, nah ini hitunglah ya, ada berapa nih? 1, 2, sampai ini. Ya, berarti nanti big O-nya itu adalah 6 ditambah berapa tadi N-nya. Ya, ini kan eh dulu ya, spasi baru ketemu string kan. Kalau average case. Kalau untuk base case, misalkan kalian mau belajar lebih ini, kalian bisa dari sini ya. Belajar apa tambahannya. Space ya, space. M ini adalah pattern. Ini pakai kita pakai yang biasa tadi ya M ya berarti ini. M tadi kalau M apa? M itu jelas. M itu jumlah dari si pattern. Oke, berarti M ya. Kompleksitas waktu kalau word base case-nya. Ya kalau ini kan dia kita lihat ya. Number of comparisons-nya langsung M nih. Dia langsung ketemu di urutan. Sini ada 5 karakter, maka kompleksitas waktunya adalah O M. Jadi dia nggak usah sampai ke akhir kan base case-nya. Berarti berdasarkan jumlah pattern yang dicari. Nah, kita sesuaikan yang di slide kita. Jadi di sini base case adalah O ini O M ya. Jadi bila karakter pertama letter P tidak pernah sama dan karakter teks T yang dicocokkan. Ini gini aja. Iya. Nah, ini ya, sesuaikan saja. Trik ini ya, jadi base case. Oke, kalau base case-nya berarti O M. Ada berapa banyak sih M-nya ya? Berarti dia langsung cocok ya.
Dah, cukup tahu. Jadi kita tidak perlu mencoba seluruh karakter untuk mendapatkan pattern yang tepat dengan string yang tersedia. Ya. Berarti ini stringnya berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam ya. Oh, enam. Ya. Oke, kalau saya ulang, kalau worst case berarti kompleksitas waktunya big O-nya adalah O M kali N. Kalau average case-nya O M ditambah N, big O M plus N. Kalau base case-nya itu kompleksitas waktunya adalah big O M. Ya. Nah, kemudian, nah sebenarnya untuk apa sih ya salah satu aplikasi ya kita menggunakan pattern apa sih matching ya itu adalah untuk mencocokkan apa ini secara sederhananya ya kalau kita tidak menggunakan regex kalau regex itu kan ada codingannya ya ada yang kemarin tanda tanya ada yang ada strip gitu kan itu hasilnya beda-beda ya nah kalau ini kita bisa aplikasikan saat kalau tanpa menggunakan mesin regex ya misalkan kita ingin mencari editor di dalam teks atau teks yang akan kita find ya apa saya ketik Andrew. Nah, di sini kan tidak ada bedanya ya A besar atau A kecil gitu. Kapital atau kecil, maaf. Tidak terbaca semua. Ya, gitu. Nah, dia akan membaca atau menyebutkan dari awal sampai akhir. Kalau kita find next, maka dia akan menunjukkan ada kata ya. Sorry, bukan kata, ada string ya. Misalnya kan ada spasinya ya. Maka dia akan ditambahkan. Semakin sedikit string yang kita cari, maka hasilnya akan makin banyak ya tentunya gitu daripada sebagai contoh kita akan lebih banyak menemukan Andrew daripada Andrew Russell kan ya. Oke, itu aplikasi yang pertama. Kemudian untuk aplikasi yang kedua, sebentar ya saya izin ke kamar dulu.
Ya, baik, saya lanjutkan ya. Aplikasi yang kedua, ini kita bisa manfaatkan ya pattern pattern matching ke dalam web search engine ya atau mesin pencari ya yang ada di dalam web. Misalkan kita di Google ya kan banyak ya sekarang kalau apa-apa coba tanya Mbak Google, coba tanya di dalam Google apa yang mau dicari gitu. Pasti ada gitu kan. Dan tapi tergantung kitanya bisa memfilter apakah itu hoax atau tidak kan itu karena orang menuliskan apa saja kalau dia di-upload di dalam web kan report ya begitu. Nah, misalkan ini di mesin pencarinya saya ketikkan alien, maka akan tampil ya beberapa artikel yang membahas tentang alien ini. Ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya itu adalah analisis citra ya. Analisis citra itu adalah bisa image ya yang dia bisa tampilkan gitu, yang bisa deteksi gitu. Nah, misalkan ini adalah citra dari sidik jari manusia ya. Jadi sidik jari manusia itu punya pattern sendiri atau pola ya. Atau kalau misalkan digambarkan ya, kalau polanya miring itu hurufnya apa gitu kan. Jadi kan sebenarnya itu ada sebuah pengkodean saja gitu. Yang seperti asam amino kan kita AU itu bentuknya seperti apa sih gitu kan itu kan sudah dikodekan sama orang-orang biologi gitu kita tahunya oh kalau misalnya AU padahal AU itu bisa aja mungkin yang mananya asal amino warna apa dan apa gitu kan nah, sama seperti ini juga jadi pattern itu tidak selamanya itu adalah memang bentuknya A gitu ya tapi dia dibuat dalam kode tertentu supaya lebih mudah direpresentasikan gitu ya nah ini adalah kita bisa melihat apakah benar bahwa pattern yang tersedia di sini ini adalah cocok dengan pattern yang kita minta gitu. Ya kita pasti tempelkan ya. Kalau misalkan kita finger, misalkan kita sidik jari untuk membuka kunci ya, membuka kunci di HP gitu. Berarti kita bisa lihat dari sana apakah match atau tidak ya. Apakah nanti inputannya itu bisa menjadi output yang diterima gitu. Ya, jadi ini juga salah satu ini ya kelebihan ya yang dimiliki oleh manusia yang diciptakan oleh Tuhan bahwa setiap manusia itu punya sidik jari yang berbeda-beda. Even itu saudara kembar atau even itu orang tua ke anak tuh pasti punya ciri khas yang berbeda-beda. Jadi ini bisa dimanfaatkan ya kalau misalkan ada kejahatan, misalkan ada hal-hal yang kayak untuk mengidentifikasi korban bencana gitu kan. Ini bisa menjadi faktor penyelamat ya gitu. Untuk membuktikan bahwa mes tidak gitu kan. Nah, seperti ini kan ada merah ya. Ini ada merah, kemudian ini ada yang warna biru ya. Dan di sini kan ada perbedaan ya, ada patternnya gitu. Jadi ketika si biru ini dicocokkan ke sini, maka dia ada yang tidak cocok, ada merah-merahnya. Maka dia nggak match begitu. Ya, kemudian aplikasi lainnya ada di bioinformatika. Ya, kalau kalian semester berapa ya, ganjil kemarin itu, Pak Tirta tuh ngajar bioinformatika. Nah, di sana ada kode-kode dari asam amino gitu ya. Nah, itu bisa dimodelkan sebenarnya kalau saya punya bahan baru nih gitu yang saya temukan misalkan dari gunung ya dari laut gitu. Ternyata saya punya bakteri, kemudian asam aminonya diambil ya diekstrak gitu. Itu saya juga kurang paham memang ekstraknya bagaimana secara biologisnya gitu. Jadi kita dapat data, nanti datanya sama orang-orang biologi atau orang geologi biasanya akan diserahkan ke sekolah statistika atau orang data analis gitu untuk menganalisis ini bakterinya sudah pernah ditemukan atau belum. Kalau misalkan belum, berarti kan dia ada family ya atau kerabat, dia itu dekatnya dengan siapa gitu ya. Kalau sudah tahu sedekatnya dengan siapa kan kemungkinan besar sifatnya mirip ya. Mirip bukan berarti sama gitu. Seperti yang terjadi kemarin waktu COVID kan ada corona kan coronavirus. Nah, kenapa corona? Karena dia mirip dengan
family dia yang virusnya itu ada apa ya, mahkota seperti yang matahari gitu, tapi dia secara spesifik namanya corona apa sih, COVID-19, atau saya kurang tahu real dari nama biologinya apa gitu. Ya itu kan dari ini tadi pattern pattern matching tadi ya. Jadi DNA-nya diurutkan gitu. Apakah, oh kalau DNA-nya sama nih dari urutan ke 1 sampai ke 10 sama. Oh ternyata di 11 dia beda gitu. Berarti 1 sampai 10 itu penciri bahwa dia satu family gitu. Nah berarti lainnya itu adalah, oh berarti baru nih virusnya. Bukan baru sih sebenarnya, tapi bisa saja baru atau hasil mutasi. Atau memang sudah lama, tapi baru sekarang ya. Baru sekarang terekspos gitu dengan adanya perubahan iklim. Dengan adanya kemudian pola kehidupan yang memunculkan dia itu untuk aktif gitu kan, maka hiduplah si virus atau bakteri tersebut yang sebelumnya belum ada, belum kita kenal ya. Jadi di sini contoh penemuannya untuk bioinformatika adalah pencocokan rantai asam amino pada rantai DNA. Nah, ini juga bisa diaplikasikan ya kalau kita kayak misalkan ragu nih, alhamdulillah ya, misalkan ragu orang tuanya siapa, anaknya siapa, ini bisa diteliti dengan tes DNA ya kan. Tapi juga mahal ya, dan ada kode etiknya di dalam apa untuk tes DNA tersebut itu. Ya karena memang DNA itu yang krusial, yang menjadi ciri kerabatannya dekat dengan siapa. Ya, ini adalah beberapa aplikasi. Ya, nah, saya tambahkan ya informasi dari ini. Jadi nanti ini tambahan ya, bisa kalian baca, nanti akan saya share ya materinya. Nah, sini. Jadi ini kalian bisa baca ya dari awal yang pernah dipelajari saja ya. Ini ada algoritma brute force ya. Kemudian string searching atau pencarian dari sebuah string ya dengan menggunakan algoritma brute force. Nah, nah ini ada brute force ya. Kalau brute force, ini misalkan ada di two rows divergent in a yellow wood. Nah, si roach ini dia nggak cocok nih ya di string ke nol gitu. Maka dia akan pindah ke kiri, ke W, nanti nggak cocok ke O, nanti dia nggak cocok ke spasi, baru ketemunya di sini. Kemudian ini pseudocode-nya ya. Jadi kalau misal pertama lakukan kayak ini lakukan. Kalau saya punya liputan gitu, kemudian ada beberapa kemungkinan jika text letter itunya sama dengan pattern letternya, maka akan compare next letter to pattern to next. Dia akan di compare lagi. Bener gak sih untuk selanjutnya kayak A setelah A, bener nggak A lagi gitu. Jadi kan yang depannya saja kan yang bener. Nah gitu. Kalau ternyata bener lanjutkan lagi. Kalau bener lanjutkan lagi. Kalau salah apa? Move ke sampingnya gitu. Seperti ini tadi. Roach, berarti kan bener ya. R-nya bener nih, berarti kan lanjut ke sampingnya. Sampingnya. Tapi kalau dia salah, R ini tidak sejajar dengan R yang di atas, maka harus pindah, gitu kan. Ya, dia akan di sini. Nah, oh, T-nya udah bener, berarti next, cek yang next sampingnya. Nah, ini untuk first complexity ya. Sini ada tadi contohnya, ini ada 28 string, kemudian terdiri dari 5 pattern. Maka ini dia ada di comparison ke berapa gitu ya. Jadi dia ini set satu enggak, dua enggak, tiga, empat, baru comparison ke lima. Comparison Smith. Nah, berarti ini adalah ketika worst case ya, worst case-nya O M kali N ya. Kalau ini so, dalam, di akhir ding ini ya.
Akhir ini. Berarti dia yang worst case. Kemudian kalau base case berarti dia langsung dapat di awal. Makanya dia pencocokannya hanya 5 kali nih. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia butuh kompleksitas waktunya sebanyak M karakter. Atau banyaknya karakter dari P ya. Pattern yang dicari. Oke, ini nanti bisa dibaca oleh teman-teman semuanya ya. Nah, ini untuk yang finish state automaton ini sebenarnya adalah lanjutan dari FSM ya. Kalau automaton itu dia yang lebih kayak jamak, gitu. Lebih bukan apa sih jamak itu ada yang single ada yang jamak gitu kan. Yang lebih tinggi daripada FSM gitu. Dia bisa seperti ini bentuknya ya, tidak directed. Oke. Sama kok kalau diberikan perintah ini dia akan balik ke mana. Kalau di berita ini dia akan kemana insertnya ya. Ya, ini ada suatu ada contoh nih. Ini adalah graf ya. Berarti ini adalah FSA ya. Karena dia tidak direct. Kemudian misalkan ini kalau diberikan perintah BAB berarti apa? B sini kan. A sini ya perintahnya ya. A kalau B A B sini A B B. Kalau ini kan nol ya, berarti ini nol. Diberikan perintah A, ini ada yang salah ya. B, B. Oke, ini tidak perlu ini ya, karena ini beda. Kemudian ini prefix tadi, prefix bagaimana pseudocode-nya. Nah ini ya, ini dia ada perintah ya, kalau perintahnya 0, 1, 0, maka final state-nya adalah A. Kalau 1, 1 berarti B. Kalau C berarti 0, 0 ya. Dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalkan kalian diminta untuk mencari ini, nah ini apa nih hasilnya? Kalau 0, 1, 0, 0, 1, kan di ujung-ujung sini ya. Berarti kalau ini kan 0, 1 nggak ada nih. 0, 0, 1 kan di sini ya. Maka terusin 0, 1, 0. Berarti di sini kan D. Disekat. 1, 1, 0. Udah ya, 1. Nggak ada, berarti 1, 1. Berarti salah D tadi B gitu ya. Karena kalau mau kita lanjutkan ke 1, 1, 0 kan nggak ada. 1, 1, 0-nya nggak ada kan. Jadi ini gambaran kalau kita
ya kan bilangan biner ya, hanya ada satu sama nol. Tapi kalau nol satu satu sama itu satu itu artinya berbeda ya. Jadi, ya kalau kita misalkan mengetik nih di keyboard gitu untuk menampilkan kata atau kalimat itu butuh encode teksnya dia sepanjang ini ya. Jadi agak lumayan rumit gitu kalau kita ngebayangkan itu. Tapi kan karena kemampuan komputer itu bisa cepat ya, jadi dia kalimat yang panjang, kalimatnya yang panjang berarti encode dia akan tambah panjang ya untuk satu kata atau satu kalimat bahkan. Nah, itu adalah kejeniusan dari komputer. Berarti kan lebih jenius lagi yang menciptakan ya manusianya gitu ya menciptakannya bisa running komputer yang bisa berjalan dengan cepat gitu ya. Oke, jadi coba aja latihan-latihan dari PDF ini ya disampaikan. Oke, jadi kita tidak ada pengganti ya karena ini tanggal 14 minggu besok kan kita belum 15 ya. Jadi pertemuannya sudah masuk ke 15. Jadi 15 kita akan review ya soal-soal untuk persiapan UAS ya gitu. Kemudian hari Jumatnya jam 4 sampai jam 6 kita akan lakukan kuis ya secara bersamaan Jumat minggu depan ya. Gitu. Jadi saya mohon untuk teman-teman semuanya yang persiapkan materinya. Ya untuk materi UASnya itu berarti dari pertemuan 9 sampai dari akhir ya yang saya berikan. Untuk apa tugas besarnya nanti akan saya buat ini ya perintahnya dan kelompok-kelompok ini saja. Oke, baik. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Oh, Bu, berarti Jumat depan itu jam berapa ya? Jam 4 sampai jam 6. Jam berapa? Jam 4 sampai jam 6. Ya, 4 sore ya. Oh iya, baik. Biar nanti sebarengan sama RA, RB, MC. Biar tidak bocor soalnya. Nah, kalau bocor, ya nanti ada yang dirugikan gitu. Terus kalau mau saya buat soal yang berbeda-beda, itu juga akan makan waktu juga kan, orasinya lagi. Ya pasti agak mirip-mirip gitu kan. Takutnya itu malah jadi, oh kemarin yang keluar tipenya seperti ini loh gitu. Nah, saya nggak mau yang hal seperti itu, jadi dibarengkan saja. Ya, jadi nanti mungkin akan online ya, karena kalau untuk mencari 3 ruangan untuk hari Jumat agak sulit, tapi nanti saya konfirmasi lagi ada ruangan yang tersedia, tapi kemungkinan besar akan online ya, dan pakai Zoom. Oke, untuk prosesi tadi sudah ya, prosesi sudah saya berikan di kolom chat Zoom. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, berarti cukup ya untuk pertemuan 14 pada hari ini. Jadi tolong tadi diperhatikan ya untuk tulis tulisannya. Ya tadi kalau menurut saya itu tidak berat sih ya untuk mereview gitu. Bahkan sebenarnya dikerjakan sendiri juga bisa selesai gitu. Cuma pengennya supaya nanti kalian bisa saling belajar ya kalau teman-temannya saling kerjasama ya. Oke, baik. Sekian dulu saya ucapkan. Ya, kurang lebihnya saya maaf kalau dalam penyampaian yang ada kesalahan. Ya, baik. Saya akhiri. Sekian. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Mas. Ya. Terima kasih, Bu. Sama. Selamat siang, terima kasih. Siang.